Aku ini dulu sempat kepedean loh. Waktu SMA bisa gambar, bisa nulis puisi, bisa nyanyi dikit-dikit, bisa main musik. Aku kira bakatku banyak. Wah, serasa manusia serba bisa ya. Tapi herannya hidupku kok tetap gitu-gitu aja. Sampai suatu hari istriku itu nyeletuk, "Mas, kok rasanya kamu bisa banyak hal ya, tapi kok nggak fokus ya? Kayak air tumpah di lantai, nyebar, tapi nggak dalam." Nah loh, aku langsung diem aja. Tapi diemnya sambil mikir, apa ya bener ya? Dari situ aku mulai kepikiran, emangnya bakat dan potensi itu sama? Atau aku cuma ngerasa berbakat, tapi sebenarnya nggak pernah nemu jalur potensiku sendiri. Aku mulai ngobrol nih sama teman-teman, baca-baca artikel, nonton video. Ternyata banyak juga orang yang ngalamin, merasa bisa banyak hal, tapi nggak ngerti harus milih yang mana. Apalagi di usia kayak kita ini ya, umur 40-an, tekanan makin banyak dari ekonomi, dari pasangan, dari ekspektasi orang tua, ataupun tetangga. Nah, dari situ aku paham, bakat itu bawaan, tapi potensi itu bisa dibentuk. Bakat itu ibarat bibit padi, tapi potensi itu sawahnya, airnya, pupuknya, mataharinya. Nah, bisa aja bibitnya bagus, tapi kalau lahannya kering kerontang, ya tetap gak panen. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk ngagumi bakat kita, tapi lupa nyiapin ladang buat nanemnya. Aku ini dulu seneng nulis dari zaman SMP, suka bikin cerpen sendiri, puisi buat mbak-mbak sebelah rumah. Kadang ya nyoba bikin lagu, bahkan pernah dimuat di buletin sekolah. Tapi setelah lulus sekolah, aku malah kerja di bagian yang berbeda dari apa yang aku pelajari di sekolahan. Bukan karena dipaksa, tapi karena takut bakatku cuma hobi, bukan jalan hidup. Sampai aku nikah dan setiap malam aku masih nulis di buku catatan. Istriku heran, "Mas, kenapa nggak kamu coba jadi penulis beneran?" Tak jawab santai loh. "Dan siapa yang mau beli tulisan orang kampung kayak aku?" Dia jawab, "Justru karena kamu orang kampung, ceritamu asli. Orang kota butuh suara itu." Nah, dari situ aku sadar, potensi itu bukan soal kita bisa apa, tapi kita mau tumbuh ke arah mana. Aku bisa nulis, iya, tapi baru jadi potensi ketika aku mulai belajar serius, ngirim karya dan nerima kritik. Istriku beda lagi, dia nggak merasa punya bakat apapun, tapi dia punya satu hal yang luar biasa, tekun. Apapun yang dia pelajari, meski awalnya nggak bisa, dia ulangi terus sampai bisa. Dari belajar Microsoft Excel sampai rias wajah gitu, rias pengantin. Dia sering bilang, "Aku nggak kayak kamu, Mas, nggak punya bakat." Tapi aku selalu jawab, "Tapi kamu punya potensi yang lebih langka, yaitu konsistensi." Dan itu yang bikin dia bisa buka usaha rias pengantin di rumah. Sementara aku masih mikir, naskahku masih mau dikirim kemana ya gitu. Jadi aku belajar bahwa orang yang tekun dan jelas arahnya bisa jauh lebih berhasil daripada orang yang punya bakat tapi cuma diem. Jadi Mas dan Mbak semua, kalau kamu sekarang lagi bingung, aku ini sebenarnya punya bakat apa sih? Pertanyaannya mungkin bukan itu, tapi dari semua yang bisa aku lakukan, mana yang mau aku perjuangkan, mana yang mau aku tumbuhkan jadi potensi yang akan berwujud nyata. Karena bakat itu kan nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh dirawat, diberi waktu, dan dipilih. Kita nggak bisa terangkul semuanya. Hidup ini nggak nunggu kita siap, kadang kita harus nekat dulu, baru paham potensi kita ternyata jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan ingat, bakat itu kan murnia ya, tapi potensi itu tanggung jawab. Terserah kita mau jadi hiasan dira atau jadi bekal buat menaklukkan dunia. Jadi menurutmu, kamu punya bakat apa? Dan apa kamu sudah mulai menumbuhkan potensimu? Atau jangan-jangan kamu cuma muter-muter di situ-situ aja karena takut salah milih? Tulis di komentar ya Mas, Mbak. Siapa tahu dari saling cerita kita bisa saling menguatkan. Karena di umur segini kita nggak butuh pembanding, kita butuh teman seperjalanan.